kelas 7A akan menjelaskan atau menceritakan tentang lubang buaya. Di Jalan Raya Pondok Gede, ya, Jalan Raya Pondok Gede, tapi kelurahannya Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jadi alamat lengkapnya itu ya, Jalan Raya Pondok Gede. Ini masih termasuk Kecamatan Pasirebo, ya. Nah, setelah ada pemekaran, ini termasuk Kecamatan Cipayung. Nah, monumen Pancasila Sakti luasnya 14,6 hektar. Jadi anak-anak tadi mulai masuk dari pintu gerbang sampai ke belakang, luas keseluruhan 14,6 hektar, ya. Nah, kemudian dibangun mulai dari tahun 1967, ya, tahun 1967 mulai dibangun. Nah, kemudian diresmikan tanggal 1 Oktober 1972, ya. Jadi pembangunannya hampir 5 tahun, ya. Kenapa begitu lama? Karena menyangkut biaya atau pendanaan pada saat itu. Monumen Pancasila Sakti ini dibangun atas gagasan dari Angkatan Darat, ya, Angkatan Darat. Salah satunya pada saat itu adalah Bapak Soeharto. Nah, maksud dan tujuan dibangun Monumen Pancasila Sakti adalah yang pertama untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi, ya, untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda dan termasuk anak-anak sekalian, ya, agar waspada bahaya laten komunis, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pemberontakan PKI Jakarta. Dan sebenarnya itu, ya, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965 pemberontakan PKI di Jakarta, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat untuk belajar sejarah perjuangan bangsa, ya, sebagai tempat untuk belajar sejarah perjuangan bangsa, sekaligus tempat rekreasi maupun edukasi. Jadi anak-anak jauh-jauh dari masyarakat ke sini bukan hanya untuk jalan-jalan. Nah, apa sih maksud PKI mengadakan pemberontakan di Indonesia? Ya, yang pertama adalah untuk menggantikan dasar negara kita dari paham komunis. Ya, yang kedua adalah untuk merebut, ya, untuk merebut kekuasaan yang sah atau pemerintahan yang sah menjadi negara komunis. Ya, itu maksud dan tujuan PKI untuk mengadakan pemberontakan. Nah, pemberontakan adalah program terbaca. Mereka ditugaskan tinggal di tempat, ya, atau tinggal di daerah Lubang Buaya sebagai tim eksekusi. Ya, jadi mereka lah yang tim eksekusi yang tinggal di sekitar Lubang Buaya. Nah, kemudian setelah dibagi menjadi 3 grup, nah, mereka sambil menunggu hari pelaksanaan, mereka juga hampir setiap malam di sini juga joget-joget seperti orang pesta, ya. Mereka joget-joget dan menari-nari di sekitar rumah penahanan atau penyiksaan tersebut. Kemudian setelah hari pelaksanaannya, setelah diadakan penculikan terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut, semuanya dibawa dulu ke sini, ya, dibawa dulu ke sini, ditaruh di rumah penahanan atau penyiksaan. Nah, saat dibawa ke sini, pada saat itu sudah 3 orang yang dibunuh di tempat sejarahnya, ya, yaitu Jenderal Patiani, nah, kemudian Mayor Jenderal M.P. Haryono, kemudian Brigadir. Nah, tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup, ya, masih ada 4 orang yang masih hidup, nah, yaitu Mayor Jenderal S. Parman. Nah, ini dia lanjut ke foto-foto atau peninggalan barang-barang peninggalan para pahlawan yang sudah dihianati oleh PPKI. Nah, ini adalah salah satu pemandangan dari Monumen Kesatria Pancasila, dan ini deretan para pahlawan yang sudah dihianati.
Ragunan Margasatwa. Jadi di sini ada kerang hijau. Klasifikasinya kelasnya Aves, bangsanya Galliformes, sukunya Phasianidae, marganya Pavo, jenisnya Pavo mutica. Deskripsinya atau klasifikasinya, bulu-bulunya berwarna hijau keemasan, burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjang mencapai 300 cm, dengan penutup ekor sangat panjang. Di atas kepala terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya kurang mengkilap. Nah, habitatnya di hutan. Perkembangbiakannya pada saat musim kawin. Merak jantan akan membuka ekornya dan menarik-narik di hadapan betina. Merak betina dapat menetaskan 3 sampai 6 telur dengan masa inkubasi 28 hari. Saya Nela dari Kesuman akan menjelaskan tentang hewan fauna yang ada di Ragunan. Yang sekarang kita akan jelaskan itu harimau Sumatera. Kelasnya itu termasuk kelas mamalia, bangsa Carnivora, suku Velvet, harimau ini Panthera, Panthera tinggi Sumatera. Deskripsi merupakan satwa paling besar dalam keluarga kucing, mempunyai warna dasar coklat, dari vertikal gelap. Berat badan antara 105 sampai 200 kg, panjang badan sekitar antara 1,8 cm, tinggi badan antara 7 cm sampai panjang badan. Habitat bervariasi mulai dari hutan, subtropis, rawa batu sampai daerah berbatu. Perkembangbiakan dewasa kelamin 3 sampai 4 tahun. Lama kemudian antara 90 sampai 150 hari. Biasanya melahirkan 2 sampai 4 ekor anak. Tidak di alam sekitar 10 tahun dan di penangkaran mencapai 20 tahun. Tapi pakai kartu itu kartu aja. Kita